Seorang koko dia jagoan di kripto, memberikan narasi tentang transaksi menggunakan mesin edisi merchant. Tapi mungkin informasi yang dia peroleh berbeda dengan informasi yang saya peroleh. Coba kita simak sampai selesai. Merchant seluruh dunia itu sekarang mulai di-push untuk menjadi yang namanya cashless, nggak pakai tunai, pakainya kartu. Why? Karena dengan you pakai kartu, si pihak merchant, contoh ini ada bar, ini ada restoran, ini ada apa. You kalau bayarnya pakai kartu kredit misalkan, right? Si merchant, si penjualnya itu dibebankan fee transaksi, biaya transaksi. Katakanlah 2% biar gampang ya. So, let's say I punya 1 juta rupiah, I belanja di sini 1 juta, I keluar duitnya 1 juta, merchantnya terimanya agak bersih 1 juta, dipotong 2%, so 980.000 rupiah, 20.000 rupiah ke si pihak Visa, Mastercard, PayPal, apa itu yang terima pembayarannya. Si pihak bank lah intinya, right? Mereka yang terima si 2% itu. Nah, si toko ini yang udah terima 1 juta, sekarang bersihnya 980.000 rupiah, lama-lama mereka juga belanja 1 juta di tempat lain. Bayar supplier, bayar pegawainya, beli juga di tempat lain 1 juta, apapun lah. Nah di situ kena lagi potongan 20.000, 2%. Terus yang nextnya lagi belanja lagi 1 juta, potong lagi 2%, dan seterusnya. Setelah 50 kali transaksi 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, si pihak bank yang kerjanya cuma duduk terima 2%, udah dapat 1 juta modal awal. Yang dari tangan saya pindah ke tangan sini, sini pindah ke tangan C pindah ke D ke E. 50 kali melakukan itu, pemindahan tangan 1 juta terus-terusan, lama-lama bank terima 1 juta. Sedangkan masih ada 1 juta yang muter di sistem. So, ada 1 juta yang sirkulasi di tangan yang macam-macam, dan tahu-tahu ada 1 juta yang diciptakan yang dulu nggak ada. Di sini kok perkenalkan, nama saya Munif. Ya, saya pernah kerja di bank. Ya, meskipun jabatan saya tidak tinggi, tapi insya Allah saya paham terhadap persoalan yang Koko sampaikan. Jadi begini, zaman saya kecil itu bank memang belum online, sehingga tidak ada biaya administrasi. Nah, setelah kemajuan zaman, bank online nih, antar cabang, antar bank, sehingga untuk online ini butuh biaya, betul nggak? Perlu dibedakan antara Mastercard, Maestro, Visa, Sirus, ATM bersama, link aja, apalagi sekarang ini jaringan ya. Ini jaringan komunikasi online. Bedakan dengan bank. Kalau bank itu di Indonesia ya ada Mandiri, BNI, BRI, BCA, CMB Niaga, Danamon, dan lain-lain. Itu bank. Tapi kalau Maestro, Sirus, Mastercard, Visa, kemudian ATM bersama, link aja, kemudian apalagi yang terbaru, itu jaringan. Jadi dulu sebelum online itu tidak ada biaya jaringan bagi bank. Nah, ketika zamannya sudah online, untuk terkoneksi antar cabang, antar bank, kemudian mungkin ke luar negeri, bank ini menggunakan jaringan online. Nah, ini yang bank menjadi kena biaya. Oleh sebab itu, sekarang ada yang namanya administrasi di rekening itu. Administrasi ini sebetulnya adalah biaya pemeliharaan jaringan online ini. Jadi bukan semata-mata bank mengambil keuntungan, tidak, tapi biaya jaringan ini yang harusnya menjadi beban bank, ini dimintakan kepada nasabah. Itu satu. Termasuk di dalamnya adalah jaringan ATM dan merchant. Oleh sebab itu, ketika transaksi merchant
ada jaringan online, baik itu menggunakan jaringan Maestro, jaringan Mastercard, jaringan Visa, jaringan ATM bersama, ya, jaringan Sirus misalnya, ada biaya yang timbul untuk transaksi koneksi online ini kok. Itu konsepnya. Oleh sebab itulah biaya ini oleh bank yang harusnya ditanggung oleh bank displit kepada pengguna edisi merchant. Nah, pemilik toko tentu tidak mau terbebani. Oleh sebab itu, dia membebankan beban 2% tadi yang Koko sebutkan itu kepada pembeli. Jadi, pembeli tidak membayar 1 juta, kemudian toko hanya menerima 1 juta min 2%, tidak. Tapi nasabah atau pembeli akan membayar 1 juta plus 2%. Karena 2% ini toko nggak mau terbebani. Begitu kok prakteknya. Nah, apakah beban ini bisa hilang? Bisa. Bisa. Dengan catatan satu. Jaringan yang digunakan ini milik bank sendiri. Misalnya nih, BCA. Edisinya BCA. Dia akan free karena ini milik sendiri. Beda dengan kartunya BCA menggunakan Mastercard atau menggunakan Sirus, menggunakan Maestro. Karena menggunakan jaringan luar, maka ada biaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biaya itu bisa istilahnya apa ya, ditukar jika pemilik edisi itu atau pengguna edisi itu, merchant itu mempunyai kontribusi di bank. Kontribusi itu bisa berupa transaksi menggunakan edisi yang banyak dengan perhitungan sekian kali transaksi edisi. Itu ya, ada hitung-hitungannya. Atau merchant edisi ini mempunyai dana dengan nominal tertentu di bank itu. Atau yang ketiga, bisa juga edisi itu mempunyai kredit di bank tersebut. Nah, ini ada hitung-hitungannya. Tentu ini teknis ya, agak susah. Tidak bisa saya jelaskan di sini. Jadi konsepnya gitu kok. Itu yang pertama mengenai edisi.